Alhamdulillah, setelah sebulan lebih saya tidak bertemu panjenengan. Alhamdulillah sore ini bisa bertemu walaupun berbeda postur. Berat saya berkurang 8 kilo sehingga relatif ramping alias kurus dan grungking. Alhamdulillah panjenengan semua sehat ya, dan moga-moga panjenengan dan seluruh keluarga diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya bukan bahan iim, tetapi harus saya sampaikan di sini karena banyak yang marah. Karena saya keluar dari ratusan grup WA. Grup WA saya lebih dari 100, ya hampir sekitar 200-an. Karena untuk menenangkan pikiran dan dalam rangka penyembuhan, maka saya keluar dari grup. Banyak yang marah karena memang saya tidak memberitahu kenapa keluar. Saya hanya pamit, mohon maaf sementara saya keluar dulu nggih. Kita tetap saling mendoakan moga-moga sehat dan selamat dunia dan akhirat. Tidak memberitahu karena saya sakit. Jadi ada yang marah, juga ada yang tanya berkali-kali diulang-ulang karena lama tidak saya jawab. Tapi kalau jamaah yang biasa dengan saya tanya sekali, ya sabar menunggu sampai sepekan pun ditunggu, sabar. Tetapi ini penting saya sampaikan supaya panjenengan tahu bahwa saya tidak muncul sebulan lebih itu karena sakit. Karena sakit. Bermula dari saya berangkat ke Padang menjadi hakim MTQ, hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Berangkat sehat, di swab negatif, maka saya boleh naik pesawat. Sampai di sana ya tetap sehat. Kemudian karena alasan COVID, panitia memadatkan jadwal MTQ mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam, hampir tanpa istirahat selama 5 hari terus menerus. Ini baru kali ini saya ikut MTQ tingkat nasional itu sejak tahun 94, bahkan sebenarnya sejak 68, tapi sebagai bagian dari MTQ itu 94. Baru kali ini ada MTQ hanya 5 hari, dipadatkan karena alasan COVID. Jadi mereka juga punya alasan. Hakim yang relatif muda ya kuat, tapi yang semuda saya, kalau menurut WHO kan saya masih pemuda, 65 itu menurut WHO masih pemuda, ya tentu keteter. Jadi diperas, dikuras 5 hari berturut-turut jam 7 sampai jam 7, hampir tanpa istirahatnya. Makan, sholat, sudah mulai lagi, dan nyimak hafalan 30 juz dan nyimak tafsir bahasa Arab dan hafalan 30 juz. Jadi itu dua kelompok, 30 juz sendiri kemudian 30 juz dan tafsir. Itu paling berat. Ya siapapun ya, terutama yang usianya di atas 60, ya mesti kecapean. Kalau kecapean, daya tahan pasti berkurang. Untung selama MTQ saya tidak sakit. Tapi ada saat MTQ yang wafat di tempat, itu ada. Yang sakit di tempat kemudian sampai diantar pulang ada. Yang pulang sakit banyak. Yang wafat ada beberapa. Yang Jawa Timur aja yang wafat 2. Yang sakit banyak. Majelis saya tafsir dan 30 juz itu yang sakit 3, yang sampai rumah wafat 1. Untung saya gak ketut. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Jadi benar-benar berat memang. Ya sekali lagi saya tidak menyalahkan panitia karena kondisi memang seperti itu, tapi
Harus dievaluasi untuk ke depan, tidak boleh begini, karena hakim banyak yang senior alias tua, tapi kan tidak boleh, kata-kata tua kan tidak boleh dipakai sekarang ya. Banyak yang senior. Jadi ini pengalaman ya sangat berharga. Saya pulang masih sehat, artinya masih boleh naik pesawat, kan berarti masih sehat. Nah di sana itu tidak mungkin pakai masker terus, kerja saat manusia ini pakai masker tidak kuat, pasti masih pengap ya, kadang-kadang dibuka. Sementara kita tidak tahu siapa yang ini ada kena COVID, tidak tahu. Ternyata yang duluan kena COVID itu paniteranya yang ngambil nilai itu, berarti ya berinteraksi dengan kita semuanya, tapi kita tidak tahu. Jadi luar biasa. Mungkin ada yang, lah gimana zikir COVID, kan punya Ustadz. Saya manusia, biar zikir bagaimanapun juga tetap manusia. Tapi yang jelas saya di sana itu sholat maghrib dan isya selalu jam 10 malam, karena tidak bisa mesti jamak takhir. Lah kalau sudah jamak takhir kan wong zikir pesan Nabi kan pagi dan sore. Lah jam 10 kan wis gak sore. Jadi kalau zikirnya 100% benar, itu dari Nabi, tidak boleh diugrek-ugrek gitu, benar. Bahkan dalam bahasa diri saya, umpama gak zikir, oh ya melo amblas kira-kira gitu. Ya katakan gitu, tapi zikir saya terus terang tidak istiqomah pagi dan sore seperti di sini. Hanya subuh yang pasti, tapi maghrib dan isya kan jam 10 ya, wis kesel, kadang-kadang lali. Ya di samping itu sudah malam. Jadi memang banyak korban. Nah saya sakit, tak pikir sakit biasa, atau pulang ya sakit, kemudian oleh panitia diberikan obat generik itu. Ya sudah ngeluhnya sudah, tapi kok gak waras-waras gitu. Di lab ternyata, kata lab laboratorium yang sangat terkenal, tipes karena terlalu capek, bukan COVID. Ya, saya juga tidak merasakan COVID-19, nafas juga lancar, daya penciuman juga normal, suhu tidak pernah lebih dari 36,4, dan tidak ada gejala COVID sama sekali. Dan saya memang tidak mencari tahu, golek goro-goro, tidak cari tahu, tidak tanya COVID atau tidak, diberitahu terlalu capek harus istirahat, bla bla bla. Tapi kok gak waras-waras, makanya lama. Saya tidak ke rumah sakit, akhirnya di advis harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit di swab sampai 5 kali. Saya juga tidak tahu hasilnya ya apa 5 kali itu, apa hasilnya swab 5 kali itu. Tapi saya dirawat prosedur COVID. Tapi saya diam aja, gak takut apa sekolah COVID, tidak, tiwas grogi gitu. Tenang aja, yang penting 3 tanda itu tidak ada di diri saya, sudah tak optimiskan. Tapi sekali lagi seandainya saya kena COVID, ya wajar, lumrah, ngelayap ke Padang kok. Kok umpama saya di sini seperti panjenengan kena COVID, lah kok rame mesti. Lah jadi nek dongo COVID, lah kok kena COVID mesti ngono. Lah tapi iki ngelayap ke Padang dan diperes 5 hari berturut-turut, sapa sing gak exhausted, sing gak terkuras. Sekali lagi saya tidak menyalahkan panitia, tapi kondisi yang menyebabkan seperti ini. Jadi di rumah sakit saya dirawat sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Juga tidak diberitahu kenapa, enggak, pokoknya ya dirawat aja. Tapi pulang disangoni surat bebas COVID. Ya seneng lah bebas COVID, walaupun sebenarnya sesungguhnya lah penyakit COVID itu tidak sebahaya penyakit yang kita bawa sendiri sebenarnya. Tapi COVID itu ada, jangan dialpakan atau jangan dinafikan, ada. Dan umpama saya kena itu, saya juga bisa manusia kok. Tapi sampai hari ini saya terus terang tidak merasa kena COVID, walaupun mungkin dokternya atau perawatnya tahu bahwa saya kena COVID, itu monggo saja. Dan saya juga tidak menghindari bahwa ada kemungkinan kok saya kena COVID. Kemudian saya setelah keluar dari rumah sakit diwajibkan istirahat atau isolasi diri, isolasi mandiri namanya.
14 hari itu yang rotok sengsara itu. Neknya rumah sakit enek sing ngopeni, mandiri ya enek sing ngopeni, tapi kan bukan perawat atau bukan dokter ya, sama-sama padha karo ya. Ya sudahlah, akhirnya alhamdulillah sore ini bisa ketemu, dan kepada yang marah saya maafkan karena mereka tidak tahu. Kepada yang ngerejek tanya, ngulang-ulang tanya, saya juga maafkan karena mereka juga tidak tahu. Kepada yang sabar saya terima kasih, dan kepada penyanyi semuanya, ini tidak semuanya tahu loh kalau saya sakit, tidak semuanya tahu. Memang saya tidak ngabarkan aku loro loh, saya hanya ya, saya yakin sebagian sudah tahu, tapi prinsipnya bahwa kita sebagai umat Islam, umat Muhammad SAW harus percaya kepada Nabi SAW. Zikir Covid itu semuanya bersumber dari Nabi SAW. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga bangsa juga harus taat protokol kesehatan. Saya juga pakai masker, juga ya cuci tangan. Kalau soal jaga jarak, kalau sholat saya memang tidak ya. Sejak awal sampai sekarang juga enggak, ya jaga jarak biasa aja, tapi kalau omong-omongan ya tentu harus kita menjaga jarak supaya tidak saling ada yang merugikan. Niku nggih jelas nggih, moga-moga bisa difahami, dan moga-moga panjenengan bisa mengambil hikmah bahwa sehat itu sangat mahal, sangat besar nikmat Allah SWT melalui kesehatan. Nek wis loro wis, waduh, loro iku gak enak ngene ya. As-sihhatu ni'matun fadla la ya'rifuha illal marada. Kesehatan itu nikmat besar yang tidak ada yang merasakan, menyadari kecuali mereka yang sakit. Dan saya sudah belajar 1 bulan ini. Moga-moga menjadi bagian dari kafarat dzunub.